Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa sahabat Ar-Rahmah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu kata yang mudah untuk diucapkan namun sulit saat dipraktekkan. Kata yang dimaksud adalah kata jujur. Tidak setiap orang yang memahami kata jujur secara otomatis ia bisa berlaku jujur. Sebaliknya, tidak setiap orang yang tidak paham dengan kata jujur lalu ia tidak memiliki sifat jujur sama sekali dalam dirinya. Berkaitan dengan kejujuran ini, ada kisah dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik. Para pemirsa sahabat Ar-Rahmah rahimakumullah. Dikisahkan pada saat perang Tabuk berkecamuk, Ka'ab bin Malik tidak ikut ambil bagian dalam peperangan itu. Sebetulnya, Ka'ab sudah berencana untuk ikut serta. Pada Kamis pagi, Ka'ab sudah mulai mempersiapkan barang-barang yang akan dibutuhkannya. Sementara sahabat yang lain sudah berangkat menuju medan perang. Namun, ketika Ka'ab sampai di pasar, dia tidak menemukan barang-barang yang dibutuhkan untuk persiapan perang. Ka'ab pun bertekad akan segera menyusul pasukan keesokan hari apabila perbekalan perangnya sudah ia dapat. Keesokan harinya, Ka'ab kembali lagi ke pasar. Namun sayangnya, perlengkapan perang tak kunjung ia dapat. Hari ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, keadaan tidak berubah. Ka'ab gagal bergabung dengan pasukan muslim yang berperang di Tabuk. Ka'ab pun menyesal karena ia telah lalai dalam mempersiapkan perbekalan perangnya. Para pemirsa sahabat Ar-Rahmah rahimakumullah. Perang Tabuk telah usai. Kaum muslimin berhasil membawa pulang kemenangan. Sementara Ka'ab tidak beranjak dari kota Madinah, tentunya dengan segala kesedihan dan penyesalannya. Khawatir akan mendapat marah dari Rasulullah terbayang. Namun satu hal yang diyakininya bahwa hanya dengan kejujuranlah yang dapat menyelamatkannya. Para pemirsa sahabat Ar-Rahmah rahimakumullah. Rasulullah pun tiba di Madinah. Ka'ab segera menemuinya. Saat itu sebetulnya ia bisa saja lolos dari hukuman dengan cara merekayasa alasan agar Rasulullah memakluminya. Namun, hal itu tidak dilakukannya. Dia mengatakan kepada sang Nabi apa yang sebenarnya terjadi. Setelah peristiwa itu, Rasulullah melarang seluruh sahabat untuk berkata apapun kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik merasa terasing dengan pengucilan orang-orang di sekitarnya. Hingga pada puncaknya, pada hari ke-50 setelah peristiwa itu, Ka'ab bin Malik merasa menyesal. Pada saat fajar tiba, Ka'ab bin Malik menuju ke Ka'bah. Dia sholat fajar di sana, menyesal, menangis, memohon kepada Allah agar ia diampuni. Tak berapa lama setelah itu, terdengar suara dari balik bukit. "Bergembiralah engkau, wahai Ka'ab," serunya. Seketika rasa sedih yang berkecamuk dalam dadanya berganti menjadi rasa bahagia. Ka'ab pun segera menemui Rasulullah. Rasulullah mengabarkan kepadanya bahwa Allah telah menerima taubatnya. Allah mengampuninya. Allah turunkan surat At-Taubah ayat 117 hingga 119. Para pemirsa sahabat Ar-Rahmah rahimakumullah.
Tidak ada kebahagiaan bagi Ka'ab setelah itu, setelah berislam dia, selain kejujuran pada Rasulullah. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah betapa Islam sangat mengutamakan kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian selalu berbuat jujur, karena kejujuran akan membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang menuju surga. Semoga kita semuanya menjadi golongan orang-orang yang jujur. Lalu dengan kejujuran itu bisa menularkan kepada keluarga kita, tetangga kita, hingga pada masyarakat yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.